Apa kabar, Dok? Selamat pagi, Assalamualaikum. Kang Ya, Akim, pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Gimana, Dok? Sehat ya, Dok ya? Sehat, insya Allah. Kang Akim sehat, Kang? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya. Yang pasti sekarang faktor cuaca juga ini perlu hati-hati juga ya, Dok ya. Faktor Mohon, cuaca nih. Kang, mohon. Oke. Ya, lagi sering hujan ya, Kang? Ya, betul itu dia ya. Oke. Dokter Aji, kita akan bahas tentang radioterapi pada kanker serviks. Mungkin ini Iya, Kang. lebih ke kuratifnya ya, kurang Iya, lebih ya. betul, Kang. Betul. Pengobatannya Oke. betul, Kang. Pengobatannya. Tapi sebelum ke situ kita lebih dalam, kita membedah soal kanker serviks ini, Dok. Mungkin sahabat sonora juga penting tahu juga karena kanker serviks ini atau kanker mulut rahim ya kalau tidak salah ya, Dok ya. Ya, betul, Kang. Betul. Ini angkanya memang cukup tinggi juga di Indonesia atau mungkin ada catatan tersendiri di era saya memang angkanya juga cukup tinggi juga barangkali, Dok. Ya, Kang. Saya sapa dulu ya ini ya, Oh iya, sahabat silakan. Sonora ya, Kang ya. Betul. Sahabat Sonora semua, Sobat Somea. Kalau di Hasan Sadikin, Sobat Somea namanya, Kang. Sobat Somea. Wah, Sobat Somea, Sobat Somea, karena motonya Hasan Sadikin teh Somea HDK Sema, seperti itu. Somea Ya, dikasih. ya Kang, mohon. Jadi Kalau betul Kang diterjemahkan Akim, ke ya, bahasa Indonesia kurang lebih gimana, Dok? HD Kasema. Baik ke tamu gitu atau gimana? ya baik friendly gitu kali ya, seperti itu Kang ya, gitu. Begitu. Oke, Ya, silakan, Dok. oke. Jadi ya tadi saya menyambung pertanyaan Kang Akim nih ya. Jadi memang sebenarnya ini lanjutan sih Kang. Kalau mungkin Ya, minggu-minggu yang lalu ya ada Dokter Kiki, betul ya Kang ya. ya betul. Dokter Kiki, beliau tuh ahli bedah onkologi dari Hasan Sadikin, bercerita tentang kanker pada wanita kalau nggak salah ya. Ya, Ya, kanker pada wanita. Nah, kanker pada wanita itu kan banyak ya Kang ya. Nah, yang paling banyak salah duanya ya, bukan salah satu nih ya Kang ya, salah duanya itu. Yang pertama itu adalah kanker payudara, yang kedua itu kanker serviks. ya. Dan memang secara nasional pada wanita yang banyak itu memang dua ini Kang, kanker payudara dan kanker serviks ya. Angkanya istilahnya saling kejar-kejaran lah Kang. Jadi kadang ada di peringkat 1 serviks ya, ke payudara di kedua, kadang terbalik seperti itu. Tapi secara umum dua ini paling banyak. Dan kanker serviks ini memang menyumbang angka kejadian kanker terbanyak di Indonesia untuk perempuan seperti itu. Betul Kang? Secara nasional banyak, kemudian secara Jawa Barat Kang ya, Ya, secara Jawa Barat dengan kita jumlah penduduk 45 sekian juta Kang ya. Nah ini juga data dari Cancer Registry Hasan Sadikin. Jadi di Hasan Sadikin itu ada registrasi kanker, itu memang juga menunjukkan angka yang cukup tinggi Kang. Cukup tinggi sekali seperti itu. Kalau di Hasan Sadikin, pasien kanker serviks setahun yang berobat pada instalasi kami Kang, itu jumlahnya sekitar 500 orang Kang. 500 orang setahun. Ya, Dan itu setahun. termasuk tinggi, Hanya Dok, ya? kanker tinggi Kang, itu hanya kanker serviks saja Kang, kanker serviks saja seperti itu yang kita tangani di Hasan Sadikin ya. Itu termasuk tinggi Kang, seperti itu. Setahun sekitar 500 orang, rata-rata memang seperti itu. Ya, kira-kira begitu Kang, secara angka cukup tinggi Ya. Kang, cukup tinggi. Oke. Ya. Ini sebelum ke kuratif ya, ke pengobatan, Dok. Ini sebenarnya kanker serviks ini penyebabnya apa sih, Dok? Nah, jadi sebenarnya kalau kita kembali lagi ya, ini kan mungkin Dokter Kiki juga sudah menjelaskan ya. Jadi kanker itu tumor sebenarnya Kang ya. Ya. Tumor itu ada dua ya kan, ada tumor jinak, ada tumor ganas. Nah, tumor ganas disebutnya kanker, as known as kanker gitu ya. Nah, kanker ini sebenarnya penyebabnya belum diketahui sih Kang sebenarnya Kang. Secara general ya, secara umum kita sebenarnya belum tahu kenapa kanker ini bisa terjadi. Karena kanker ini sebenarnya adalah perubahan dari sel menjadi tidak normal, intinya seperti itu. Yang penyebabnya kita belum ketahui, tetapi ada faktor-faktor risiko yang memungkinkan kanker ini bisa terjadi. Jadi gitu Kang, ada faktor risiko, kita nyebutnya faktor risiko. Apa aja faktor risiko, terutama untuk kanker serviks, misalkan infeksi ya, infeksi pada apa namanya pada rahimnya, pada mulut rahimnya seperti itu. Kemudian ada juga beberapa literatur yang bilang misalkan dari diet seperti itu, makanan yang kurang healthy, yang kurang sehat seperti itu. Jadi selama ini hanya faktor-faktor resiko saja yang bisa yang kita kenali, bisa kita kenali sehingga harapannya bisa kita cegah seperti itu kan. Bisa ya gitu kali Kang Hakim ya. dicegah begitu ya.
bisa Bisa dicegah, dicegah betul sebetulnya. Kang, bisa Oke. Kang, karena bisa dicegah seperti itu. Itu kalau Karena dicegah dalam bentuk seperti apa, mm, Dok? dicegah. Nah, kalau di kanker itu kita punya tagline cerdik namanya Kang. Hmm. Untuk kanker itu ada cerdik namanya. Cerdik itu salah apa isinya ya saya secara garis besar Ya. ya hidup sehat, kemudian makanan sehat seperti itu, kemudian olahraga rutin, hindari rokok Kang, Oh, rokok ya, rokok ya. hindari rokok, kemudian Oke, gitu. hidup sehat artinya kan makanannya baik ya Kang ya, artinya yang dikonsumsinya juga kita pilih-pilih seperti itu. Kemudian olahraga juga ya, kemudian kita lakukan apa namanya hindari stres Kang, karena stres sedikit banyak juga dia pengaruh ya seperti itu. Paling itu Kang, seperti itu. Faktor Ya. lifestyle, gaya hidup juga itu ya menjadi faktor risiko tadi ya, Dok ya, Dok Haji ya. Betul Kang, betul faktor resiko ya. Terutama makanan mungkin Kang ya. Kan kadang kita makan nih makanan yang apa namanya kurang sehat Kang ya. Misalkan berpengawet misalnya seperti itu. Oh, Nah itu kan juga jadi betul ya. Berpengawet ya mau tidak dipungkiri ya itu bisa jadi penyumbang ya untuk secara general ya Kang ya, secara general untuk kemungkinan loh Kang. Belum tentu sih kalau kita ya, makan yang tidak sehat terjadi, tapi resiko aja gitu kan. Kita berisiko betul untuk sih. terjadinya kanker seperti ini. Oke Kang. Oke. Nah, berkaitan dengan gaya hidup yang tadi ya, intinya adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat Betul diantaranya ada Kang. olahraga teratur, makanan yang sehat tadi, tidak Ya, berpengawet. Tapi sekarang kan ya. godaannya di luar sana tuh memang banyak yang dijual tuh makanan yang berpengawet juga atau jangan-jangan apa ya, godaan itu dok ya kalinya. Betul Kang, godaan Kang. Ya kalau memang lagi ya apa ya mungkin presentasinya lah kalau kita masih belum bisa 100% healthy food gitu kan ya. Mungkin Hmm. presentasinya mulai kita kurangin Kang. Jadi yang tadinya mungkin makanan gak sehatnya 80% kurangin jadi 70, yang sehatnya nambah jadi 30. Ya intinya apa namanya diarahkan ke perbaikan makanannya seperti itu kan. Kalau emang kita sisi sehatnya belum ya dari sisi makanan gitu kan. Betul kan Oke. makanannya. Faktor keturunan gimana dok? Ada turut menjadi faktor risiko kanker serviks juga nggak? Nah, keturunan sebenarnya secara dominan sih tidak, Kang. Keturunan itu Oke. tidak. Jadi ya ini mungkin salah satu mitos kali ya kalau orang tuanya cancer, anaknya harus cancer ya tidak gitu, Kang ya. Hmm, hmm. Seperti itu. Jadi dia hanya berperan mungkin sangat kecil sekali, tetapi secara garis besar, secara dominan tidak berperan, Kang. Seperti itu, Hmm. genetik ya, gitu, Kang. Oke. Tidak, Kang, insya Allah. Nah, ketika seseorang didiagnosa, terus yang pasti ini kan terjadi tentu pada perempuan ya dok ya. Apa Betul, perempuan, laki-laki Kang. juga mungkin saja terjadi enggak? Beda lagi. Ini yang mana Kang? Yang kanker serviks ya? Yang Kanker serviks, leher rahim. serviks. Oh, kalau Masih kanker leher, perempuan ya. nah ini perempuan Kang, karena ini istilahnya kalau rahim, kemudian leher rahim itu pintunya lah Kang ya. Ya. Sebelum masuk ke rahim itu ada mulut rahim istilahnya kalau di sini kita ya. Itu di perempuan Kang. Kalau di laki-laki nanti beda ceritanya gitu ya. Maksudnya nggak ada Yang rasa nggak ada. di apa di seperti itu. Ya Oh, tentunya diawali dengan keluhan-keluhan Kang, betul. nah, Keluhan-keluhan diawali ya seperti itu. keluhan-keluhan. Di antaranya yang perlu diwaspadai keluhan-keluhan yang seperti apa, Dok? Nah, jadi gini, saya cerita dulu nih. Kenapa disebutnya cancer, Kang Hakim? Nih saya Ya, cerita secara sederhana nih ya. ya. Jadi cancer itu kan lambangnya kepiting, Kang. Sebenarnya, Kang, Hmm, benar nggak? hmm, ya, Kepiting kan kalau ya. Nah, kepiting itu cancer kan kepiting. Nah, itu filosofinya udah masuk sebenarnya, udah pas sebenarnya. Jadi kepiting itu tuh punya capit-capit kan ya. ya, Nah, capit-capitnya itu istilahnya pembuluh darah Kang yang mengakar dia. Kira-kira oh, kayak gitulah saya sederhanakan. Jadi oke. prinsipnya apa? Prinsipnya kanker itu adalah kalau si badan kepitingnya itu daging, capitnya itu pembuluh darah yang mengakar, artinya bahwa kanker itu adalah gumpalan daging yang isinya penuh dengan pembuluh darah sebenarnya Kang. Jadi kalau kita Hmm, bicara cancer, misalkan
ada satu bongkah daging gitu ya Ya. di leher rahim gitu ya, atau ada daging lah, ada daging rahim. Nah, dagingnya itu sebenarnya itu isinya tuh banyak pembuluh darah kan, pembuluh darah di situ. Makanya keluhan yang utama yang harus diwaspadai pada wanita adalah adanya bercak-bercak atau flek-flek perdarahan Kang yang keluar dari kemaluan. Seperti itu. Itu yang utama seperti itu Kang. Jadi kenapa? Ya karena pada hakikatnya kanker itu adalah daging yang dia kaya dengan pembuluh darah. Ketika dia rusak atau terjadi sesuatu gitu, tergesek misalnya ya, misalkan tergesek tuh gini, misalkan sering tuh keluhan ya adalah keluar perdarahan dari kemaluan setelah berhubungan intim misalkan dengan suami ya. Nah itu tuh bagi perempuan tuh nggak boleh dianggap sepele Kang, ya nggak boleh dianggap sepele. Itu harus waspada banget gitu ya. Artinya kita harus hati-hati, ini ada apa? Nah, memang sebaiknya periksakan ya, paling dekat ke puskesmas ya, ke bidan atau ke dokter setempat boleh. Jadi kenapa bisa terjadi perdarahan? Karena tadi karena rapuh, kemudian ketika terjadi hubungan atau senggama begitu ya, keluarlah darah tadi melalui kemaluan. Jadi yang paling utama itu adalah, yang paling sering maksudnya ya, adalah adanya perdarahan yang keluar dari kemaluan ya. Pertama itu. Yang kedua, perdarahan dari kemaluan setelah berhubungan suami istri misalnya seperti itu, setelah berhubungan intim ya. Itu keluhan yang utama yang paling banyak dikeluhkan oleh pasien ya, oleh wanita seperti itu. Keluhan lainnya ada nggak? Banyak sebenarnya Kang ya. Keluhan-keluhan lainnya banyak. Misalkan apalagi benjolan di perut misalkan ya, di perut bagian bawah, kok agak sedikit membesar, ada benjolan nih di atas selangkangan misalnya. Nah ini harus diwaspadai karena kan rahim dan leher rahim kan letaknya di perut bagian bawah ya Kang ya, seperti itu. Nah kemudian apalagi misalkan ada benjolan di selangkangan, kan kita selangkangan tuh kadang ya kita suka nggak aware gitu mungkin ya. Nah sekali-kali lah kalau misalkan ya laki perempuan ya, terutama perempuannya karena ini kanker leher rahim ya, kita cek ada nggak benjolan seperti itu. Nah itu juga salah satu tanda ya, belum tentu dia kanker serviks, tetapi ini adalah tanda-tanda dan gejala yang membuat kita harus lebih aware, lebih hati-hati untuk kemudian kita periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Kemudian apalagi Kang, nyeri perut bagian bawah ya, terutama yang ada benjolan, kok ada nyeri gitu Dok, atau gimana? Ya kan, nyerinya bisa jadi tiba-tiba atau terus-terusan Kang biasanya. Jadi ada benjolan, ada nyeri, nah itu juga harus diwaspadai seperti itu. Jadi intinya adalah keluhan-keluhan yang ada di bagian bawah gitu ya, di perut bagian bawah seperti itu Kang. Cuman memang dari semua keluhan dan gejala itu saya meng-highlight-nya adalah terjadinya perdarahan dari kemaluan. Oh iya Kang, satu lagi Kang. Ya. Kan kanker ini kan bisa terjadi pada semua kelompok usia Kang ya, baik yang masih muda ya, umur 20, 30 ya. Kadang di sini ada yang umur 20 sekian tahun sudah terkena kanker leher rahim, ada seperti itu. Ada juga yang usia produktif 30, 40 misalkan. Tapi beberapa ada juga kan yang ini Kang, yang usia postmenopause sudah tidak haid lagi, misalkan usia 60, 50. Nah, biasanya keluhannya sama juga Kang, perdarahan dari kemaluan padahal yang bersangkutannya sudah berhenti haid gini Kang. Sudah berhenti haid ya kan kalau umur 50, 60 kan udah nggak haid nih, tiba-tiba sewaktu-waktu kok keluar lagi ada darah. Nah, ini harus diwaspadai ya, jangan-jangan ya gejala dari kanker leher rahim atau kanker rahim seperti itu ya. Jadi intinya mah waspada. Belum tentu, tetapi kita waspada karena setelah kita waspada kita bisa memeriksakan ke vaskes terdekat seperti itu untuk deteksi dini istilahnya. Gitu kan? Oke. Ya. Itu, wah ini jelas banget di awal saja nih berkaitan sebelum ke kuratif ini ya Dok ya, Dokter Aji ya. Oke, tapi yang jelas dari sekian banyak pengalaman Dok, yang pasien yang datang ke RSIS ke Dokter Aji itu rata-rata sudah pada tahap mana mereka ketika didiagnosa mengalami kanker serviks ini Dok? Tapi jawabnya selepas break ya Dok ya.
Siap Kang, Dan siap Kang saya harus Hakim. break iklan dulu di 93,3 FM. Dan yang pasti sahabat Sonora yang menyimak attending di live Instagram @sonora_bdg, terima kasih. Sampai dengan sekarang Anda bisa pergunakan kolom komentar di sini untuk interaksi bersama Dr. Aji dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, atau di SMS dan juga WhatsApp ya. 0811 190 1827. Nanti saya cek kembali. Dan saya harus break dulu. Kita tahan dulu ya dok ya. Yang pasti untuk Mana Anda Kang? sahabat Sonora yang attending di Instagram, IG Live @sonora_bdg, silakan saja bisa langsung isi kolom komentarnya ya. Kami segera kembali. Ya Kang. Yang dibacakan boleh Kang? Oh ya, oke, baik. Ah, punten. Ini baru ada yang tanya soal loker aja. Aduh, soal loker ya. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Pak Anwar. Silakan Pak Anwar kalau mau ini, tapi belum selesai kayak ngetiknya untuk interaksi ya. Oke, sebentar dok ya. Saya ini urus yang sebelah sini dulu sebentar untuk teknis nih dok. Mangga Kang, silakan Kang. Oh, bisa dikituin. Oke. Dia soalnya hilang kan, abisnya hilang gitu. Boleh. Oke. Jadi dok, yang tadi sebutkan yang mengalami kanker serviks ini faktor usia juga sebetulnya tidak ini ya, bisa usia berapapun, rentang 20-an, tadi 29 tahun pernah ada yang masuk dok ya. Ya, betul Kang, betul. Jadi usia ini ya hampir terjadi di semua, maksudnya untuk wanita yang produktif Kang ya, di wanita dewasa itu terjadi kan. 25 ada, 30 juga ada Kang. Memang paling banyak sih usianya kalau di Hasan Sadikin kebetulan ya, dari data kita ya 30 sampai 40 sampai 50 Kang. Tetapi di luar itu membentang sebenarnya, dari usia 25, 30, 35 sampai yang 60 juga ada kok Kang. Yang sudah Oh gitu lansia ya. juga ada beberapa. Ada Kang, seperti Oke, itu. kita on air, Ya, lanjut lagi dok. Baik, siap. 93,3 FM Sonora Bandung, kita lanjut lagi. Obrolan kesehatan kita berkaitan dengan radioterapi pada kanker serviks atau pada kanker mulut rahim ya. Bersama Dr. Aji Kusumajati, SP Ong Rad MKes, ya, spesialis onkologi radiologi ya, dok ya. Radiasi Kang. Magister kesehatan. Radiasi, Onkologi, ya. Radiasi Kang, betul. radiasi Onkologi radiasi. MKes, Magister kesehatan ya Ya, dok ya. Oke, Bang, yang ya betul pasti Kang. beliau juga di instalasi onkologi radiasi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung ya. Nah, silakan Anda bisa menggunakan juga SMS atau WhatsApp ya, sahabat Sonora di 0811 190 1827 ya. Oke, oh ya, ini langsung saja di IG Live dari Anwar. Perbedaan kanker itu gimana penjelasannya, Dok? Maksudnya perbedaan kanker sama tumor itu sama nggak sih, Dok? Oh iya. Jadi gini, eh,
setiap ada benjolan di tubuh itu kita sebut dengan tumor sebenarnya, ya. Ada benjolan itu tumor ya. Nah, Selalu tumor itu benjolan, dibagi Dok, ya? dua. Ya, benjolan. Karena tumor itu sebenarnya secara harfiah artinya benjolan. Tumor itu ya benjolan sebenarnya. Misalkan di tangan kita ada benjolan, ya itu kita sebut tumor. Pada dasarnya tumor. Pada dasarnya tumor. Ya. Tetapi tumor itu kita bedakan, Kang, ada dua. Ada tumor jinak, ada tumor ganas. Seperti itu, ya. Nah, kalau tumor ganas disebutnya kanker baru. Seperti itu. Jadi yang dinamakan dengan kanker itu adalah benjolan yang ganas, disebutnya kanker. Nama lainnya tumor ganas. Namanya tumor ganas, nama lainnya kanker. Tapi misalkan kita ada benjolan nih di mana di bagian tangan gitu lah ya, di lengan gitu ya. Tetapi dia tidak menunjukkan ciri-ciri ganas, lebih ke arah jinak, ya disebutnya tumor jinak, tetapi bukan kanker, seperti itu, Kang. Jadi kira-kira seperti itulah, ada tumor jinak, ada tumor ganas, itu, Kang. Oke. Ya. Itu ya, cukup jelas lah untuk Kang Anwar ya, tapi kalau mau lebih spesifik lagi silakan bisa interaksi lagi. Oke, nah sekarang yang pasien yang masuk ke RSAS, paling tidak lah gitu, Dok. Rata-rata sudah pada tahap apa sudah pada tahap yang parah atau gimana, Dok? Ya, disebutnya dengan stadium kali, Kang, ya. Seperti itu ya. Kan kalau ngomongin kanker tuh biasanya awam tuh nanya, ini stadium berapa nih? Stadium 1, 2, 3, 4, ya gitu kan. Nah, jadi stadium itu sebenarnya nih, saya balik lagi ya, saya refresh lagi nih. Jadi stadium itu menunjukkan sebenarnya adalah posisi kankernya pada saat itu masih di situ atau dia sudah mulai menyebar gitulah, Kang. Kita representasikan atau kita gambarkan dalam angka stadium. Stadium itu ada 4 kan ya, 1, 2, 3, dan 4 seperti itu. Kalau stadium 1 itu biasanya kita sebut dengan stadium dini, gitu kan. Masih relatif ringan. Dini, stadium dini atau awal, Kang, gitu ya. Dini awal. Atau awal. Stadium 2, 3 itu stadium istilahnya tuh ini di bahasa Indonesia kan ya, stadium lokal tapi lanjut. Lokal lanjut tuh gini. Mungkin dia masih di serviks, di leher rahim posisinya. Tetapi dia sudah mulai menyebar ke jaringan kanan dan kiri dari vagina misalnya. Itu kita sebut dengan stadium lokal, tapi sudah mulai lanjut gitu loh, Kang. Ini saya untuk menyederhanakan, Kang, ya. Kemudian yang terakhir itu stadium 4. Stadium 4 itu artinya dia sudah menyebarkan. Jadi tumornya kanker leher rahimnya sudah tidak di situ lagi. Tetapi dia sudah mulai ada, misalnya ada di paru-paru gitu ya, ada di otak, kemudian ada di tulang misalnya. Nah, itu namanya stadium 4, Kang, secara ini ya, stadium 4. Jadi kalau misalkan kita adalah bicara stadium 4, oh berarti di dalam benak kita ini kemungkinan sudah menyebar seperti itu. Nah, yang paling banyak Hasan Sadikin itu adalah dari data kita, Kang, ya, dari data registry cancer itu kebanyakan stadium lokal lanjut, Kang. Jadi stadium 2 ke atas, 2, 3, dan 4 ya. Stadium awalnya ada, tetapi lebih sedikit sekali ketimbang yang 2, 3, 4 seperti itu ya. Jadi stadium awalnya lebih sedikit. Jadi banyaknya stadium 2, 3, dan 4. Kenapa bisa seperti ini? Ya ini dapat dimaklumi, Kang. Makanya kan ada acara ini nih, Kang. Jadi sebenarnya salah satu acara Sonora ini tujuannya untuk meningkatkan awareness, sebenarnya kesadaran bahwa deteksi dini kita harus bagus gitu, Kang. Ya. Jadi mungkin yang stadium 2, 3 mungkin awalnya dia ada pada saat berhubungan ada flek-flek perdarahan, tapi mungkin dianggap ini mah biasa lah, hanya fleknya sedikit gitu ya, nggak diperiksakan gitu, Kang. Kemudian makin lama kok makin banyak. Nah, ketika makin banyak barulah diperiksakan. Sedangkan dari dia bergejala sampai diperiksakan mungkin waktunya agak lama ya, Kang, agak lama, dia butuh waktu kan gitu. Nah, jadi banyak waktu yang terbuang istilahnya, sehingga mungkin pada saat dia pertama kali flek perdarahan dari kemaluan, kalau dia periksakan bisa jadi jangan-jangan tuh masih stadium dini gitu, Kang, ya kan? Tetapi ketika dia tidak memeriksakan kondisi kesehatannya ke puskesmas, ke bidan ya, dianggap biasa istilahnya. Nah, ini dia stadiumnya mulai berkembang gitu, Kang, sehingga pada saat dia datang ke fasilitas kesehatan, apalagi pada saat dia dirujuk ke Hasan Sadikin untuk ditangani, ternyata stadiumnya sudah lumayan gitu, sudah 2, 3, atau bahkan 4 seperti itu, Kang.
Jadi Oke, itu ini Kang. jeda Yang sedikit masih berkaitan dengan pemeriksaan karena ada interaksi juga masuk dari siapa nih? House of Alicia Nira. Ini soal pemeriksaan preventif untuk kanker serviks ini hmm, sebaiknya di usia berapa pemeriksaannya, Dok? Nah, ini menyambung. ya, usia berapa ini ya? Hmm. Pemeriksaan medis yang oh ya, secara rutin ya. Jadi ada yang namanya early detection ya, atau apa namanya untuk preventif itu screening istilahnya lah. Ya. Kalau awam tahunya screening lah ya, deteksi Ya, dini atau screening tuh dianggap sama sebenarnya. Udah kita oke lah ya. ya. Nah, jadi biasanya karena dia adalah berada di wilayah kemaluan, maka sebaiknya adalah dimulai ketika memang dia sudah seksual aktif, Kang. Hmm. Artinya dia sudah menikah atau dia sudah kawin lah, Ya. sudah kawin, maka sebaiknya dia rajin memeriksakan kondisi kesehatan apa namanya leher rahimnya ke vaskes terdekat seperti itu. Hmm. Ya, bisa dengan apa? Biasanya yang rutin kita lakukan ya, dan ini sebenarnya sih di program nasional ada Kang. Jadi Ya. kalau kita ngomongin apa ya standar pelayanan minimal kesehatan kabupaten kota Kang ya, SPM Hmm. kabupaten kota, kanker serviks ini sudah masuk Kang di dalam dokumen tersebut. Jadi istilahnya nih rapornya para pemimpin daerah lah harus melakukan hal ini gitu Kang. Apa Ya. yaitu ini Kang screening serviks IVA test seperti itu Hmm. ya. Hmm. IVA test namanya Kang. Jadi Ya. tes IVA, tes IVA ya. Ini biasa. Oke. Ini mohon maaf agak sedikit gangguan sinyal, kurang stabil sepertinya. Oke. eh Aduh sayang sekali ya Sobat Sonora. Oke, kita mudah-mudahan bisa bagus lagi sinyalnya. Ini biasanya rutin dilakukan, ya, dilakukan oleh puskesmas. Tahu saya sih, saya rasa puskesmas ini dikejar sama puskesmas Kang, kalau yang IVA test ini ya, karena dia masuk ke dalam dokumen rencana kerja biasanya. Nah, kalau yang mau lebih ini lagi ya, ada namanya pap smear Kang, pap smear. Hmm. Ya, pap smear itu bisa dilakukan. Jadi ya karena memang deteksi dini ya, screeningnya tidak kan dia letaknya di dalam Kang, tidak kelihatan Kang ya. Makanya perlu tes. Nah, tesnya tadi IVA dan pap smear seperti itu untuk bisa dilihat oleh apa namanya petugas medisnya untuk bisa melihat lebih dalam dan lebih jelas, lebih clear lah seperti itu dengan pemeriksaan tadi. Beda dengan kanker payudara yang pada wanita, mungkin dokter Kiki ya minggu kemarin gitu ya. Kalau kanker payudara kan untuk pemeriksaan screening awalnya lebih enak ya karena jelas ya, jelas terlihat, kemudian petugas medis lebih mudah ya untuk apa? Untuk meraba misalnya ya dokter atau bidan perempuan untuk melakukan pemeriksaan sadanis namanya, periksa payudara medis gitu ya, periksa payudara klinis ya, klinis ya oleh petugas ya, Anda sadari ya, Dok ya? sadari, kalau sadari mah nyalira, ya kan Nyalira, sendiri. ya. Kan, kalau serviks tetiasa Kang, tetiasa di varios nyalira, Ya. nggak bisa sendiri. Jadi harus butuh bantuan tenaga medis dan butuh bantuan tadi pemeriksaan. Tapi pada prinsipnya pemeriksaannya bisa dilakukan di puskesmas Kang atau vaskes pertama seperti itu. Oke. Ya. Baik, ini ada lagi tadi menyambung lagi dari siapa nih, Anwar ya. Saya kan perokok Dok. Kan? Lalu apa nih? Kalau rokok gimana prosesnya bisa memicu kanker? Itu kurang lebih ya, Dok ya. Ya. Jadi rokok sama kanker gitu ya, Pak Anwar ya. Jadi atau ada nyambungnya juga ke kanker serviks ini menjadi pemicu Dok, nyambung kan? semacam itu. Betul, betul. Jadi ini Pak Anwar mungkin laki-laki ya, kankernya serviks sih nggak mungkin ya, kanker leher rahim ya. Tapi mungkin kalau laki-laki itu yang banyak ini Kang di Indonesia Kang, kanker paru-paru Kang. Kanker paru-paru yang paling banyak. Kanker paru-paru yang paling banyak ya secara ini. Nah, hubungan dengan rokok gitu ya. Jadi saya sederhanakan aja Kak. Jadi di rokok itu ada zat-zat kimia tertentu lah ya, yang ketika kita hirup kemudian masuk ke dalam paru-paru gitu ya atau ke dalam peredaran darah, dia bisa menyebabkan terjadinya perubahan pada sel yang normalnya seperti itu Kang.
Kan mestinya kan sel normal itu membelah jadi sel normal lagi kan. Nah, karena rokok ada zat kimia tertentu gitu yang kita juga udah inilah ya paham ya. Nah, itu dia bisa menyebabkan terjadi perubahan pada sel tadi sehingga sel tadi tidak berubah jadi sel normal. Alih-alih dia berubah menjadi sel yang abnormal seperti itu. Dan rokok ini adalah faktor resiko general, Kang. Artinya untuk semua jenis kanker dia pemegang peranan istilahnya ya, pemegang peranan mau kanker paru-paru, mau kanker serviks, leher rahim ya, kanker prostat, ya ini cukup memegang peranan. Nah makanya salah satu dari tagline-nya hidup sehat, cerdik tadi yang di awal kita sudah saya jelaskan, saya sebutkan ya, hindari rokok sebenarnya Kang, hindari rokok dan hindari asap rokok juga sih Kang, ya seperti itu. Jadi ya hindari merokok aktif sekaligus hindari juga pasif begitu ya. Mohon Kang, sip Kang seperti itu. Ya, gitu ya Pak Anwar ya, mungkin clear kali ya, mudah-mudahan ya. Ini nyambung lagi dok ya, ada interaksi masuk juga di WhatsApp. Maaf saya mau memunggungi dokter nih, saya harus baca di monitor di sini. Oke, dari Kangkung, Kangkung. Selamat pagi dok, saya mau tahu tentang apa nih? Lipoma apa itu tumor ganas atau tumor jinak dan benjolannya sudah sebesar kepalan orang dewasa. Kalau dioperasi untuk benjolan, perkiraan berapa ongkos operasi lipoma? Lipoma dok, lipoma apa itu dok? Ya, jadi kalau ini ada kadang nih ada dua istilah yang mirip sama Kang, tapi yang satu jinak, yang satu ganas. Nah ini harus hati-hati nih. Kalau lipoma itu artinya tumor yang berasal dari sel lemak, namanya lipoma. Lipoma mah jinak Kang Kim. Jadi kalau kita ngomongin lipoma itu mah jinak. Tapi kalau limfoma ada namanya limfoma pakai M. Yang satu mah yang satu benar-benar lipoma ya, LIPOMA ya lipoma. Yang satu mah limfoma. Nah, limfoma teh ganas Kang. Jadi beda nih, yang satu pakai M, yang satu enggak, yang satu ganas, yang satu jinak. Nah, kalau kita ngomongin lipoma, jinak sebenarnya. Sebenarnya jinak, ya, sebenarnya jinak. Cuman, kalau tadi dari riwayat Kang, siapa tadi Kang Punten namanya? Lupa saya, Kang Kangkung ya. Kung, namanya Pak Kung gitu. Nah, kalau Pak Kung bilang benjolannya sudah sebesar kepala dewasa gitu ya. Nah, ini harus waspada nih. Ini benar lipoma atau jangan-jangan tumor yang lainnya yang kemungkinan ya ganas seperti itu ya. Kita kan nggak tahu nih, karena kalau kalau kita baru tahu jenis kanker itu setelah diambil jaringannya Kang. Diambil jaringan untuk membuktikan kan ya, ini jinak apa ganas gitu ya, diambil jaringan, kemudian diperiksakan di laboratorium, nanti keluar dia hasilnya oleh dokter sejawat patologi anatomi namanya. Oh ini tuh jenisnya lipoma misalnya. Oh ini jenisnya limfoma gitu. Baru kita bisa tentukan tata laksananya atau pengobatannya. Gitu. Kalau besarnya benjolan itu tadi dok, itu juga menunjukkan tingkat keparahan atau keganasan si tumor itu atau tidak? Besarnya benjolan. Kalau tadi di kepalan tangan, itu sudah bisa vonis parah, jadi ganas atau tidak gitu? Jadi gini, kalau misalkan dia sebesar kepala tangan gitu ya, pertama tumor ini kan letaknya macam-macam Kang ya. Sebesar kepala tangan ada aja di mana nih, saya nggak tahu nih, apa di tangan, apa di paha, di mana, atau dalam perut ya kan, atau di paru-paru ya kan, beda sekali kalau sebesar kepala tangan ya, ternyata adanya di paru-paru ya, ini harus curiganya kemungkinan ganas banget gini ya. Tapi kalau misalkan di tangan gitu ya, sebesar kepala tangan tetapi tidak berdarah misalkan, tidak menyebabkan terjadinya nyeri misalkan ya sebenarnya belum bisa sih kan ditentukan parah atau tidaknya sebelum kita periksakan jaringannya seperti itu Kang. Jadi parah besarnya tidak ditentukan oleh benjolan yang terlihat, tetapi ada step-step tertentu gitu ya, mulai dari pemeriksaan tadi jaringannya, kemudian kalau misalkan apa perlu di USG, di CT scan. Jadi menentukan parah ganasnya atau berat tidaknya setelah kita dokter di rumah sakit melakukan pemeriksaan secara menyeluruh Kang. Jadi ketika kita menentukan stadium, tidak hanya dari kelihatan fisiknya besar kecil gitu ya, nyeri tidak gitu ya, tapi tidak berhenti di situ, lanjutkan dengan pemeriksaan dokter. Habis itu melanjutkan pemeriksaan
penunjang lainnya gitu kan ya, CT scan, USG dan lainnya. Baru dari situ bisa ditentukan, oh ini kemungkinan stadium dini masih oke lah, masih bagus nih. Oh ini stadium lanjut atau lokal lanjut gitu ya. Oh ini harus lebih harus segera nih hati-hati seperti itu. Gitu kan kira-kira Kang. Jadi Ya betul. ya. Jadi kalau ibarat lagi perang itu harus kenali dulu musuhmu gitu ya dok ya. Jadi Nah, tahu betul betul Kang. segala macamnya sehingga nanti ketika mau kasih serangan yang jitu begitu ya. Atau kalau dalam medis Betul. kan tata laksananya pengobatan kuratifnya tepat Betul gitu. Kang. Oke. Betul Kang, Nah, betul. Betul. saya harus break dulu. Yang pasti kalau kanker serviks ini bisa sembuh atau tidak, dok? Termasuk pengobatannya baru kita bisa kupas di sesi berikutnya ini Siap. ya, dok. Kita break dulu. Siap Mudah-mudahan bisa Kang, oke. dok ya, dok ya. Oke, sahabat Sonora tetap di 93,3 Ram Sonora Bandung, kami segera kembali. Tanggung dok, mohon maaf ya, ini 1 menit saja. Nggak apa-apa Kang, santai. Ini di Emang sesi ya, terakhir di kalau soal ini kita kuratif yang jadinya. nggak apa-apa Kang. Ini kan kita nggak on air Kang ya? Ini lagi nggak on air kan? Ya, tapi on air di live Instagram. Oh Instagram ya, oh iya. Enggak. Ya emang kalau kanker tuh pasti pertanyaannya kadang nggak hanya di situ Kang, nggak hanya Ya, berputar jadi di mana macam-macam namanya. gitu. Betul, betul. Macam-macam Kang, nggak apa-apa kok, insya Allah. Ya, ya. Seperti itu. Karena memang bisa ada kemungkinan juga macam-macam dok ya. Bisa saja mungkin komplikasi terjadi juga dok ya. Ya betul. Jadi memang ya itu terutama sih kan kalau awam tuh kadang-kadang dia perlunya mengenali gejalanya Kang ya. Itu yang paling Ya. penting itu sih Kang, mengenali Betul. gejala sebenarnya. Kalau kita sudah bisa mengenali gejala, ya mudah-mudahan ya jangan sampai juga sih kena kanker ya. Tapi kalaupun ada ke arah situ, datangnya dalam keadaan dini gitu kan. Jadi pengobatannya lebih baik gitu. Seperti itu. Oke, ini kita lanjut lagi oleh dok sekarang. Baik, 93,3 FM Sonora Bandung, kita nggak kerasa juga udah masuk sesi terakhir nih. Bersama Dokter Aji dari Rumah Sakit Sasanta Bikin Badung. Oke, dok, sekarang nih kita ke penata laksananya dari kanker serviks ini. Itu metode terapinya apa saja sih dok, selain radioterapi ada metode lain atau memang hanya lewat radioterapi saja ini bisa diobati kanker serviks ini? Ya, jadi gini Kang, secara umum ya, saya bicara secara umum nih. Oke. Pengobatan kanker di Indonesia dan di dunia itu cuma 3 Kang modalitasnya ya. Senjatanya tadi kan Kang Akim bilang senjata nih, kita harus tahu musuh tuh senjatanya. Sekarang kita si dokter ini senjata cuma 3 untuk kanker. Pertama itu operasi, senjata kedua tuh kemoterapi, senjata ketiga tuh radiasi atau sinar. Ya. Jadi radiasi atau sinar itu juga bagian dari pengobatan kanker. Jadi ada 3 itu aja, yang konvensional ya, yang memang tersedia ya, kemudian artinya bisa diakses oleh masyarakat seperti itu ya. Nah, kalau kanker leher rahim, memang kita bagi 3 Kang. Tadi kan ya, stadium dini, lokal lanjut dan lanjut. Biasanya prinsipnya kalau tumor-tumor padat, tumor serviks kan termasuk tumor padat ya. Prinsip utama kanker padat itu adalah operasi Kang sebenarnya. Dioperasi. Tapi ada catatannya, kalau bisa dioperasi. Kalau pasiennya bisa dioperasi gitu. Artinya mungkin stadiumnya masih dini sekali gitu ya. Kemudian kondisi pasiennya memungkinkan juga untuk operasi, maka pilihan utamanya operasi sebenarnya. Kalau bisa dioperasi. Tetapi manakala tidak bisa dilakukan operasi, maka pilihannya adalah tinggal 2 kan tadi ya. Radiasi dengan kemo, radiasi atau sinar dengan kemo. Jadi untuk kanker leher rahim, pengobatannya bisa 3 modalitas tadi bisa berperan Kang. Operasi untuk stadium dini misalnya seperti itu ya. Kemudian untuk stadium yang selain stadium dini yang lebih lanjut ya, yang lokal lanjut itu kita lakukan radiasi atau sinar disertai dengan kemo seperti itu ya. Jadi 3-tiganya berperan. Jadi tidak hanya radiasi, kemo juga berperan, kemudian operasi juga berperan pada kanker serviks. Tinggal pasien ini datang dalam keadaan apa ke Hasan Sadikinnya, ke kitanya ya. Kebetulan untuk radiasi Kang ini pengobatan kanker serviks ini hampir di semua stadium kanker serviks kita berperan Kang untuk radiasi ini ya. Misalkan stadium dini ya, stadium 1 misalkan pasien tidak bisa dilakukan operasi, katakanlah misalkan seperti itu karena satu dan lain hal sehingga tidak bisa operasi, maka
pengobatannya diradiasi juga seperti itu kan. Kita lakukan radiasi. Stadium lokal lanjut kita radiasi juga. Stadium lanjut ada yang kita radiasi juga. Jadi kalau radiasi pada kanker leher rahim berperan di semua stadium. Dari stadium 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu ya. Tinggal pasien datang dalam kondisi apa ke kita. Gitu. Dan kebetulan kan Hasan Sadikin nih se-Jawa Barat kan tempat radiasi itu cuman ada 3 Kang, 1 Jawa Barat ini Kang, dan 3-tiganya letaknya di Bandung, dan Hasan Sadikin menjadi salah satu pusat rujukan untuk radiasi se-Jawa Barat Kang, seperti itu. Se-Jawa Barat, betul, jadi semua pasien baik dari Garut, dari Ciamis, Tasik, itu rujukan untuk radiasinya rata-rata adalah ke Hasan Sadikin, seperti itu, gitu Kang. Oke. Ya. Oh iya dok, maaf dijeda tadi yang dari Pak Kung tadi soal biaya dok. Tadi kalau untuk mengoperasi benjolan ya tadi ya. Kalau kisaran mungkin dok? Ya. Ah ini nih, kalau harga ini saya juga nggak tahu ya. Tetapi, iya prinsipnya gini Pak Kakung, Kangkung ya, Kangkung apa Pak Kakung ya, itulah ya, Pak Kung. Jadi kalau pengobatan ya di rumah sakit pemerintah khususnya ya. Sebenarnya dengan BPJS sudah cukup Pak. Jadi Pak Kung mendaftarkan BPJS Kesehatan ya, dan itu full cover Pak. Seperti operasi, kemonya, radiasi. Jadi sebenarnya lebih baik pakai BPJS Kesehatan menurut saya sih ya, biaya, karena setahu saya sih memang agak sedikit mahal ya seperti itu. Tapi kalau Bapak memiliki kartu BPJS Kesehatan dan keluarga lah katakanlah seperti itu ya. Apalagi berobatnya ke Hasan Sadikin, jadi tidak dipungut biaya sama sekali Pak, ya kan? Karena memang sudah komitmen kan dari pemerintah untuk pemegang BPJS Kesehatan, memang ya biayanya di cover atau diinikan oleh BPJS Kesehatan, ya. Dan tapi kalau untuk radiasi dengan pengobatan kanker serviks ini memang jadi perhatian serius ya dari pemerintah ya, secara umum. Betul Pak. Betul. Nah, tadi saya bilang saking seriusnya pemerintah ya untuk menangani kanker serviks itu sampai dimasukkan ke dokumen SPM namanya Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kota dalam hal screening seperti itu. Dan di Hasan Sadikin pun ya kalau kita bicara biaya ya memang agak mahal, memang radiasi itu mahal Pak. Radiasi mahal tetapi semuanya di-cover oleh BPJS Kesehatan dan pasien tidak perlu membayar sepeser pun ya untuk berobat radiasi ataupun kemo, ataupun operasi selama memakai BPJS Kesehatan di Hasan Sadikin seperti itu. Oh, itu intinya. Ya. Oke. Nah, pengobatan tadi ada 3 metodologi ya yang dipergunakan dok. Itu berapa lama dok untuk pengobatan kanker serviks ini? Nah, kalau operasi sih kita kan ada 3 ya, operasi, kemo, radiasi. Nah, kalau operasi biasanya kan masuk sorenya, besoknya mungkin dioperasi, setelah beberapa hari baru dipulangkan ya. Jadi 1 kali episode aja istilahnya kalau operasi kan, pasien pulang. Tapi kalau radiasi, ini radiasi berkali-kali Kang Hakim. Jadi radiasi mah berkali-kali. Untuk kanker serviks atau leher rahim kita bagi 2 perjalanan ini pengobatannya. Ada yang disebut dengan sinar luar, ya. Jadi gini, saya cerita dulu tentang radiasi ya. Radiasi itu kan orang mikir diapain gitu ya. Radiasi itu sebenarnya belum kebayang ini mungkin ya, apalagi nih nggak ada slide misalkan ya. Nah, jadi radiasi itu pasien itu sebenarnya hanya disuruh tiduran aja Kang Hakim, tiduran dalam satu meja khusus ya. Kemudian alatnya itu besar lah, alatnya besar dan dia berputar memutari pasien menembak ke rahimnya, menembak ke leher rahimnya. Hanya seperti itu. Jadi radiasi ini tindakan non-invasif sebenarnya. Jadi kayak di apa ya? Mungkin kayak di center kali ya Pak Kang Hakim ya. Cuma senternya gitu. Iya, tapi di fokus sini pada titik itu ya. Betul, pada titik itu, pada titik di mana ada kanker leher rahimnya. Jadi kayak persis kayak di center lah, mirip gitulah kira-kira. Kayak kita coba senternya besar gitu ya. Di center seperti itu. Nah, kemudian berkali-kali kalau radiasi mah sekitar 25 kali sinar luarnya. Jadi pasien biasanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Satu hari itu 1 kali Kang Hakim. Paling hanya 10 sampai 15 menit gitu ya. Habis itu pasien pulang, besoknya datang lagi, Rabu datang lagi, terus saja sampai Jumat. Sampai dengan 25 kali. Setelah itu pasien akan menjalani sinar dalam. Nah, sinar dalam ini yang baru dirawat pada saat sinar dalam ya. Sinar dalam artinya kita memasukkan alat ke dalam leher rahim dan ke dalam rahimnya.
Jadi pasien nanti dibius, di anestesia, dibius, kemudian pasien tidur, kita masukkan alat, selesai sinar, alatnya dicabut gitu ya, pasien sadar seperti itu. Jadi tidak sakit lah istilahnya kalaupun sinar dalam. Itu 3 kali jumlahnya. Jadi kalau berobat radiasi di Hasan Sadikin untuk kanker leher rahim itu waktunya sekitar sinar luar 5 minggu, sinar dalam 3 minggu, jadi sekitar 8 minggu Kang Hakim. Sekitar 2 sampai 3 bulan lah seperti itu. Ya, sekitar 2 sampai 3 bulan baru selesai pengobatan. Jadi memang lama seperti itu. Karena kita kan meradiasi kan harus dibagi-bagi dosisnya, nggak bisa langsung sekali kasih besar seperti itu Kang Hakim. Oke. Nah, Dok, ketika pengobatan ini dilakukan, kemudian artinya kanker serviks ini bisa sembuh, Dok? Bisa sembuh atau tidak? Jadi gini, ya kalau kita sebagai manusia itu kesembuhan itu milik Allah Kang Hakim ya. Betul nggak Kang Hakim ya? Manusia itu ranahnya usaha gitu ya. Kalau di kita kalau untuk ikhtiar betul. Jadi kalau di kanker itu kita menyebutnya terkontrol Kang Hakim. Jadi terkontrol. Ya, terkontrol. Jadi operasi, kemoterapi, radiasi itu tujuannya adalah mengontrol agar si tumor itu terkontrol, rusak, mati gitu istilahnya atau hilang lah seperti itu. Kemudian dan harapannya dia tidak tumbuh lagi gitu. Karena biasanya kita untuk istilah kanker tuh bukan jarang, memang tidak menggunakan kata kesembuhan. Kita biasanya terkontrol seperti itu. Jadi ini setelah selesai pengobatan terkendali gitu. Karena kalau tidak terkontrol, ya kan yang namanya kanker tuh namun juga pertumbuhan yang terus menerus ya, dia akan terus membesar, menimbulkan gejala dan menyebar seperti itu. Jadi kalau misalkan pasien terdeteksi dengan baik, kemudian diobati di Hasan Sadikin dan terkontrol, harapannya kualitas hidupnya bagus seperti itu, Kang Hakim. Oke. Ketika seseorang sudah menjalani pengobatan ini yang mengalami kanker serviks ini, Dok, entah itu operasi, kemudian ada kemungkinan muncul lagi ya si tumor ini, Dok, atau kanker serviks ini? Nah, gini Kang, yang namanya tumor ganas atau kanker tuh punya sifat-sifat Kang. Dia tuh kayak manusia lah, ada sifat-sifatnya ya. Sifatnya tuh bisa tumbuh ya, kemudian bisa menyebar. Nah, salah satu sifatnya lagi tuh bisa kambuh Kang. Bisa kambuh. Dia bisa muncul lagi ya. Tapi biasanya dengan pengobatan yang baik dan benar Kang ya. Artinya baik tuh diobati dengan cepat gitu ya, ketahuan cepat lah seperti itu. Kemudian diobati dengan tepat juga. Nah, biasanya angka kekambuhan ini jadi minimal Kang, jadi lebih kecil lah gitu ketimbang orang-orang yang tidak diobati dengan baik seperti itu ya Kang. Jadi kalau misalkan datangnya tepat ke rumah sakit ya, kemudian ditangani dengan tepat, kekambuhannya kecil gitu Kang, sangat kecil sekali seperti itu ya. Oke. Ini ada interaksi dari Ibu Dinda, Mam Dinda. Ini belum dijawab. Yang mana ya Dok ya? Dokter sempat baca nggak ini karena banyak yang masuk jadi ke bawah lagi, ke atas lagi, Mam. Bukan nggak dibacain. Nah, ini saya juga dapur Mama. Dari dapur Mama, Kang. Nggak ada di saya juga nih, Kang. Nggak sempat juga nih, Kang. Atau bisa live atau gimana? Mam Dinda ya? Saya minta tolong. Tentang pap smear katanya, Dok. Apanya nih, Mam? Bisa langsung di WA. Saya baru 1 kali pap smear. Kemudian apa nih? Hasilnya? Masih ngetik. Oke, masih ngetik typing ya. Berarti Mam Dinda masih keburu lah ya, ini 1 menit lagi lah. Gitu. Harusnya berapa kali dalam setahun pap smear? Nah, itu Dok. Ya, jadi gini. Jadi tadi kan IVA tes sama pap smear ya untuk screening ya, deteksi dini. Nah, kalau pap smear itu tergantung hasilnya Bu Dina ya, Bu Dinda tadi ya. Kalau misalkan hasilnya bagus ya setahun sekali boleh diulang atau 2 tahun. Bagus sih setahun sekali sebenarnya ya. Kalau ada kecukupan bisa dilakukan setahun sekali ya. Tetapi kalau ada lesi, jadi gini, kalau di pap smear itu Pak Kang Hakim langsung ketahuan apakah leher rahimnya ini selnya normal, kondisi normal lah gitu ya. Ada sesuatu yang abnormal atau ada sesuatu yang kayaknya ini meragukan nih nggak normal. Nah, ketika ada temuan seperti itu ya dan mengarah ke lesi prekanker namanya. Jadi ada sebelum kanker tuh ada namanya prekanker ya prekanker. Ya.
Nah ini kalau misalkan dari hasil pap smear ternyata ada seperti itu, baiknya langsung berobat kontrol konsultasi ke dokter obstetrik ginekologi. Jadi awalnya kanker serviks tuh di dokter obgyn, Kang Akim, dokter kebidanan dan kandungan, tapi subspesialis onkologi atau kanker. Jadi langsung berobat ke beliau-beliau seperti itu. Nanti beliau yang akan lebih mengeksplor lah istilahnya, mencari tahu apakah ini sebuah keganasan atau bukan, kemudian menentukan tindakannya seperti apa, seperti itu ya. Oke. Jadi kesimpulannya kalau normal mah setahun sekali bisa, kalau ada yang mencurigakan sebaiknya langsung kontrol ya, atau konsultasi ke dokter ginekologi onkologi ya. Gitu kan Hakim. Dok, menit terakhir nih dok, ada yang disampaikan barangkali terutama berkaitan dengan tadi ya, meningkatkan awareness terhadap kanker serviks ini, silakan dok. Ya, jadi prinsipnya adalah kanker itu bisa terjadi Kang Hakim ya, leher rahim ya, terhadap sebuah wanita ya, dan secara general semua kanker bisa terjadi pada semua orang. Tapi yang jadi concern adalah bagaimana kita bisa mendeteksi secara dini, itu yang pertama. Sehingga prinsipnya ketika ada keluhan-keluhan yang memang tidak seperti biasanya, segerakan periksa ke dokter atau ke vaskes terdekat lah, ke bidan juga boleh ya kalau kanker serviks, kemudian ke puskesmas. Artinya apa? Agar kalau memang ada sesuatu yang abnormal bisa ditindaklanjuti dengan tepat, dengan cepat juga seperti itu. Kemudian yang kedua, Kang Akin, ya kembali lagi, mencegah kanker itu adalah dengan bergaya hidup sehat, nggak ada cara lain gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu nih kan penyebabnya apa, tapi faktor resikonya sudah jelas nih. Kayak tadi merokok misalnya, kemudian makan makanan yang tidak sehat, itu kalau bisa sih kita hindari, sehingga ketika kita hindari, maka kemungkinan terjadinya kanker menjadi lebih kecil seperti itu, ya, atau bahkan tidak sama sekali. Nah, itu aja Kang Hakim mungkin ya. Mudah-mudahan manfaat ya Kang Hakim ya. Amin, pasti bermanfaat lah dok ya. Dokter hatur nuhun waktunya, saya hatur nuhun sudah meluangkan waktu, tentu di kesibukan yang luar biasa lah ya. Oke, tetap sehat ya dok ya. Sampai ketemu lagi nanti. Kalau ada waktu bisa berbagi lagi ya dok ya. Jangan kapok ya dok ya. Insya Allah Kang Hakim. Enggak, insya Allah Kang Hakim. Ya. Baik. Sama-sama. Terima kasih yang sudah menyimak. Saya undur ya, pamit ya. Oke, sama-sama dok. Terima kasih dok ya. Assalamualaikum. Ya, demikian Dokter Aji.